kan dengan kawat yang digerakkan oleh mesin derek yang dipasang di tambang atau di permukaan tanah secara permanen baik yang bertenaga mekanis maupun secara gravitasi. Ini menurut pengertian menurut Capman 555 tahun 1995. Nama shaft sinking itu sendiri itu yang tadi dijelaskan sama Pak Yudi itu yang tongkat apa namanya, tongkat raja nyanyi katanya. Ini berasal dari ini sebetulnya Bapak-Bapak, berasal dari kalau menurut informasi dari operator itu memang peralatan shaft sinking itu yang paling banyak di Afrika Selatan. Jadi nama shaft sinking itu diambil dari sana, nggak tahu apa namanya sejarahnya bagaimana, cuman kalau dari sisi bentuk sih memang apa namanya mirip sama poros atau shaft itu. Cuma dia bentuk lokasinya berada di dalam tanah atau di dalam gunung. Ini penggunaan dari shaft sinking atau derek sumuran itu digunakan sebagai angkutan dalam transportasi baik naik atau turun sumuran baik material maupun personal. Dan untuk sumuran yang dalamnya lebih dari 45 meter harus dilengkapi dengan mesin derek. Ini satu rangkaian ya sama mesin dereknya. Kemudian data umum dari shaft sinking atau derek sumuran yang sudah kami periksa adalah kapasitas. Kapasitas ini ada dua kapasitas yaitu untuk material dan personal. Untuk material ini 38,430 kg atau 38,4 ton. Untuk kombinasi dari jadi maksimumnya adalah 30,4. Kemudian ini untuk middle deck. Jadi untuk karnya sendiri itu ada dua deck. Deck pertama itu khusus untuk material, yang kedua adalah untuk personal, yaitu dengan yang deck keduanya adalah untuk yang personal posisi antara dua deck dengan asumsi 300 orang dengan satu orangnya beratnya adalah 80 kg. Dan middle deck ada 12 orang, 12 ton dengan asumsi 150 orang dengan berat 80 kg per orang. Kemudian kecepatan ini kecepatannya adalah kecepatan dari naik turunnya adalah 4,82 meter per detik. Ini untuk kecepatan naik turun. Nah ini kecepatan ini sesuai dengan jadi di regulasi di Capman 555 ini tidak boleh melebihi dari 6 meter per second. Nah, di sini sesuai dengan spesifikasi peralatannya itu masih di bawah, artinya masih di bawah 4,82. Ini mengenai kecepatan ini pada umumnya sih kalau yang menurut dari pihak dari yang ada di Indonesia ini memang yang tergolong lambat ya, karena di average per second, karena di sana memang apa namanya dalam dari sumuran shaftnya itu lebih dari 3 kilometer gitu, kan yang di Indonesia sendiri adalah cuma 200 lebih gitu, nanti ada gambarnya. Kemudian akselerasinya 0,46 meter per second, jadi pelembapannya ini masih terusan dari ini kedalaman total sumuran adalah 345,9 meter ya, dibagi dalam 4 level, polish level, baseline level, dan extraction level, polish level, dan update terminal. Ini untuk naik turun dari personal. Kemudian lebar sumuran 8,5 meter. Tahun pembuatan yaitu 2011, tetapi baru selesai mau digunakan adalah 2016. Jadi memang cukup lama ini untuk apa namanya waktu kita pertama commissioning dan inspeksinya. Selisihnya ya 5 tahun gitu dari pembuatan awalnya. Nah, ini gambaran umum mengenai yang tadi shaft sinking itu memang bentuknya ya kayak tongkat gitu, cuma dia di bawah permukaan.
Ini untuk level-levelnya, level dari shaftnya. Nah, ini untuk elevasi ketinggian di atas permukaan laut ya. Jadi 2.873. Kemudian ini untuk level-levelnya, jarak-jarak level 25 meter, terus 20 meter, terus ke bawah lagi ke village level 67 meter, dan ke AB terminal yaitu 225,7 meter. Ini gambaran umumnya mengenai SAP. Kemudian kontrak kita kepada PT Freeport Indonesia adalah kontrak dengan nomor yang keterasian mengenai judul kontraknya Human Recertification Service. Kemudian reference code dan standar adalah Capman nomor 555 tahun 1995 bagian ketiga pasal 310 sampai dengan 339. Jadi Capman 55 ini mencakup beberapa bagian yang khusus untuk mesin derek sumuran atau subsinking itu terdapat dalam pasal 310 sampai dengan pasal 339. Kemudian Capman 1827K 2018 untuk pedoman pengelolaan teknis pertambangan. Nah, ini Capman yang terbaru yaitu Capman 1827K ini, Capman yang 555 sudah tidak berlaku lagi. Cuman dari sisi isinya untuk Capman 1827K yang terbaru ini memang isinya tidak sedetail Capman yang terdahulu yaitu 555. Jadi yang di Capman yang 187 pemasangan maupun penggunaannya harus aman gitu, harus istilahnya di situ tidak ada persumurannya. Jadi Capman yang terdahulu. Support R ini dari standar dari Amerika itu untuk mining. Ini khususnya support R itu khusus untuk personel hoisting. Jadi memang dari standar pembikinannya yaitu mengacu kepada MSA dan Capman 555 karena tahun pembikinannya adalah tahun 2011 tadi yang saya jelaskan, sebelum ada Capman 1827 yang terbaru. Dan ini untuk ASME B37 kita ambil untuk overload testnya. Ini contoh kontrak kita ke Freeport. Kemudian ini peralatan yang kita periksa sesuai dengan kontrak, yaitu staff sinking atau staff base 1 unit, kemudian MCC 2 unit, switchgear 1 unit, kemudian transformer 3 unit, dan rotating element 2 unit. Ini kemarin saya dengan tim yaitu dengan Pak Firman ini 2 sampai 5 unit. Kemudian ini contoh dari sampul dari dari code atau peraturan perundangan yang ada di kita ini 555. Terus ini dari MSHA ini. Kemudian dari ASME B37.
Dan kita masuk ke scope of work dari pemeriksaan mesin direct jemuran adalah yang pertama ya standar ya review dokumen, kemudian visual learn, yang ketiga adalah function test, yang keempat adalah load test, yang kelima adalah untuk pemeriksaan emergency gravity winding test. Kemudian nomor 6 non destructive test, ada dua metode nih yang digunakan, dua metode untuk dua pemeriksaan yang berbeda, yaitu pakai menggunakan magnetic particle inspection, kemudian untuk wire rope test, untuk pemeriksaan wire rope dari mesin direct jemuran itu. Kemudian review dokumen yang sudah kami lakukan adalah quality management system dari PT FI, kemudian PT Freeport Indonesia, kemudian SKPP terakhir dari sertifikat inspeksi, SKPP terakhir dari sertifikasi ya yang sebelumnya. Kemudian SOP dari PT Freeport Indonesia mengenai peralatan ini. Kemudian yang keempat dari maintenance record, karena ini resertifikasi, jadi kita minta maintenance record. Kemudian nomor yang kelima adalah equipment logbook, atau dalam bahasa tambangnya adalah buku derek. Kemudian yang ke book atau buku kawat. Ini buku kawat ini memang yang pemilik barang di record di jadi sistem. Kemudian operator kualifikasi dari mesin direct jemuran ini. Ini contoh dari SOP dari operasi dari staff sinking. Kemudian ada internal NDT yang dilakukan oleh PTB. Ada maintenance record, itu contoh dari yang dokumen yang kita buka. Nah, kemudian ini operator kualifikasi, memang operator dari kualifikasi untuk mesin direct jemuran ini atau subsinking ini memang di kita di Indonesia belum ada ya Pak ya, untuk mengeluarkan sertifikat kualifikasi. Jadi ini memang dari Afrika Selatan sana operatornya kebanyakan. Ada 3 orang memang dari sana aplikasi. Nah, ini untuk yang sertifikat, tetapi bukan dari lembaga ya, jadi dikeluarkan memang dari trainer yang didatangkan dari Afrika Selatan. Ini orang Indonesia satu yang bisa mengoperasikan, sudah ada kualifikasi dari in-house training lah itu. Kemudian ini untuk summary review dokumen. Ini saya kemarin coba mengcompare antara spek, terus kemudian standar dan code yang kelihatan nggak? Jadi tulisannya kecil ya Bapak-Bapak, mungkin perlu saya jelaskan secara singkat saja. Ini mungkin peralatan yang kritikal yang harus kita periksa di review dokumennya. Yang pertama adalah mengenai safety factor wire. Safety factor wire itu kalau menurut jadi ini yang pertama adalah code itu ya
kemudian standar, kemudian standar kemudian standar dan spesifikasi. Jadi di MSA itu sesuai kedalaman. Kemudian di spesifikasi sendiri poin ketiga. Jadi kemudian pasien itu per detik spesifikasi. Tidak boleh kecepatan, tidak boleh lebih dari 5 meter per detik. Di spesifikasi 4,83 meter per detik. Jadi masih di bawahnya dari code. Kemudian brake system, kemudian yang kelima automatic brake, kemudian overspeed device, terus ya position indikator dari car-nya, kemudian yang ke-7, yang ke-8 adalah operating signal, kemudian yang ke-9 jumlah lilitan terakhir saat car-nya berada di posisi yang paling bawah, itu ada persyaratannya. Kemudian jadi shock absorb at bottom shaft, yaitu peredam atau yang dapat menyerap energi apabila car-nya meluncur. Kemudian yang ke-11 adalah safety cage, kemudian end connection dari wire rope nomor 12, kemudian yang ke-13 voice control room, kemudian emergency lamp, itu semua sudah di-compare dengan spesifikasi dan standar. Kemudian power mesh, kemudian entering dari wire rope drum, kemudian shift. Yang terakhir adalah mengenai load test. Balik ke
Kemudian kita masuk ke visual inspection. Item-item yang gearbox. Yang ketiga adalah werogram. Yang kelima plat. Kopling dan brake dan damping. Biasanya pemeriksaan kemudian counterweight, dan ini contoh-contoh dari gambar yang saya jelaskan tadi adalah driving machine. Kemudian ini untuk kemudian ini untuk safety sign ya, safety sign. Kemudian ini drum dari wire. Kemudian yang ini untuk safety cage. Kemudian ini alur drum. Kemudian ini untuk pulley compensative shape. Kemudian yang lanjutan dari visual inspection yaitu safety device, limit switch, hardware, kemudian check gauge, arrestor, flash beam. Kemudian ada winder room, kemudian electric room, UPS atau battery room, kemudian grounding cable, dan double tray dan routing, kemudian hydraulic line dan installation, kemudian safety marking sign. Ini contoh gambar dari safety device yaitu arrestor. Kemudian ini dari grounding peralatan. Ini untuk routing atau routing dari penumpang nanti yang akan menggunakan. Ini dari wire attachment yaitu end connection. Kemudian ini vote untuk karnya, untuk kar sendiri. Kemudian ini dari kelihatan tanpa atas untuk lubang simuran untuk winder. Kemudian ini untuk electric room. Kemudian yang ketiga adalah masuk ke function atau performance test. Function test dari hoist dan shift system, kemudian drum hydraulic system. Hydraulic system di sini digunakan untuk brake dan clutch. Kemudian kick atau car up atau down, jadi naik turunnya dari carnya. Kemudian counterweight up atau down, kemudian limit switch baik naik maupun turun. Kemudian speed limit ini dilakukan pasang test juga. Ini contoh dari apa namanya display yang ada di winder room. Untuk kontrolnya di sini, kemudian all sensor function, kemudian warning lamp dan peringatan dan tanda peringatan, kemudian kick atau car call system ini. Call system ini memang sistemnya adalah bukan seperti yang kita ketahui seperti lift atau bentuk elevator yang lain, yaitu yang
yang di jadi turunnya dari dari car-nya. Jadi memang menggunakan sistem komunikasi menggunakan signal dengan operator waiter yang ada di control room yang di atas. Jadi memang pakai sinyalnya itu memang sudah terstandar ya. Jadi umpamanya kita mau turun ke lantai berapa itu tinggal kita ngomong ke jadi di situ ada orang yang jaga itu ngomong nanti ada ngasih sinyal ke bagian waiting room. Jadi sinyalnya memang dari komunikasi dan kontrol ini yang kita jelaskan dengan menggunakan sinyal tadi. Kemudian ada monitoring system yaitu di dalamnya ada CCTV yang nyambung ke waiting room. Ini contoh dari apa namanya sensor-sensor ini ada sensor pintu, ada sensor pagar itu ada sensornya. Kemudian ini gambar dari yang apabila terbuka itu apabila terbuka atau memang ada sensor yang tidak yang renggang atau tidak ini di kontrol vendor ada indikasinya. Kemudian ini sensor juga gambar sensor. Kemudian ini indikasinya. Ini CCTV yang ada di ruang vendor room. Kemudian untuk step yang keempat adalah untuk load test. Load test sendiri dibagi dalam 3 step yaitu 75% SWL, 75% SWL dynamic load menggunakan beban concrete block dan dolly car ini adalah semacam kayak lokomotif gitu, kayak kereta yang dimasukkan ke car-nya itu sendiri, yaitu dengan berat total ada 28,8 metric ton. Kemudian saat pemeriksaan load test yang 75% adalah yang dilakukan pengecekan mengenai load indikator dan load tension indikator, kemudian cek load persentase indikator. Jadi persentase loadnya benar nggak ini 75% dari apa namanya display yang ada di depan operator. Kemudian naik turun, kemudian speed test itu dites memang dia maksimalnya sampai 4,8 enggak, kalau lebih dari 4,8 itu tadi tidak sesuai speed test. Kemudian acceleration dan deceleration adalah yang tadi saya jelaskan mengenai percepatannya. Kemudian brake function, ini gambaran mengenai beban yang dimasukkan ke car ya. Ini dari CCTV. Ini fase dari apa namanya, jadi ada dua dan ini display yang terbaca di operator indikator
Kita ulang yang untuk load test 100%. Yang pertama adalah cek load indikator, kemudian cek load presentasi indikator, kemudian cara tukik naik atau turun, kemudian speed test, kemudian kecepatan dan brake function. Kemudian load test untuk 110% SEL statik, yaitu dengan bahan total adalah 42,2 metric ton. Ini item yang diperiksa adalah cek load indikator dan cek load presentase, kemudian cek overload limit switch atau interlock. Jadi kalau di atas nanti ini gambaran mengenai indikator yang ada di operator, yaitu jadi 2 tension, 2 wire rope, itu dua-duanya dibebankan, jadi selisihnya, harapannya selisihnya tidak terlalu jauh. Kemudian ini untuk presentasenya juga sama. Kemudian ini untuk gambaran dari pemasukan dari beban yang digunakan. Kemudian yang kelima adalah untuk pengujian emergency gravity winding. Ini pengujian emergency gravity winding ini dilihat mengenai peralatan itu, karena ini untuk mengangkat personel. Jadi apabila terjadi file dari power, maka personel tersebut yang ada di dalam dari car atau bag itu masih bisa diturunkan dengan mencari level yang paling dekat. Jadi memang UPS atau baterai ini digunakan untuk menggerakkan dari brake, jadi untuk membuka brake, kemudian paling dekat dengan saat asumsi 300 orang, 80 kilo per orang. Dan ton ini kita dimatikan power utamanya. Jadi memang sejauh mana baterai atau UPS itu dapat bekerja untuk menggerakkan menggerakkan motor pompa hidrolik untuk brake. Kemudian manually switch ya, jadi dengan itu dengan tombol itu. Nanti itu yang kemarin kita itu dari extraction level ke release level. Dan untuk step pekerjaan yang keenam adalah pemeriksaan non-destructive test, NDT menggunakan magnetic test dari critical structure dan komponen. Yang pertama adalah wire rope attachment, yaitu untuk hand socketnya, untuk rope sisi A dan sisi B. Kemudian twist shaft counterweight ini untuk sambungan dari counterweight dan rope attachment. Kemudian penggantungnya tergantung dari car ya Bapak-Bapak. Jadi kita lakukan pemeriksaan NDT. Ini contoh gambar yang diambil saat melakukan pemeriksaan NDT. Ini jadi memang sangat besar sekali ya. Ini rope attachment-nya ada setinggi orang berdiri gitu. Jadi mungkin bisa lebih tinggi lagi.
ini memang besar karena diameter dari wire rope-nya 56 mm, jadi 2 mm lebih. Kita lihat di crane itu penyambung dari counterweight ke end socket. Ini untuk NDP dari staff hangingnya, ini yang di bawah di bawah tar atau tape pemeriksaan untuk dengan menggunakan wear rope test. Ini wear rope untuk safe A. Safe A yang fix ini diameternya 57,8 mm dengan panjang yang sudah dilakukan pemeriksaan adalah 317 meter. Jadi memang wear rope-nya juga besar ya Pak, 57,8. Jadi kemarin memang dari alat kita itu tidak bisa mengcover, jadi peralatan wear rope tester ya yang memang digunakan adalah dari PT Freeport itu sendiri. Kemudian wear rope safe B yaitu sama diameternya dengan panjang sama yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Fix safe untuk counterweight. Jadi memang titik kritikal di sini adalah yang paling kritikal adalah mengenai wear rope. Jadi untuk regulasi wear rope itu sendiri itu regulasi dari Kepmen 555 itu tiap 6 bulan itu diambil sekitar 3 meter untuk dilakukan pengujian tarik, pengujian breaking strength dari wear rope itu. Jadi diambil ujungnya, nanti di bawah ini kemarin saat kita melaksanakan resertifikasi, memang ada 4 sampel wear rope yang dilakukan pengujian tarik. Ya kalau di Indonesia mungkin mesinnya tidak ada mesin tarik untuk wear rope yang dengan kapasitas di atas 200 ton. Jadi memang dibawa ke Australia waktu itu infonya. Memang di Indonesia belum ada untuk pengujian yang di atas 200 ton. Kemudian ini result of inspection dari pemeriksaan kita waktu resertifikasi adalah mengenai review dokumen. Review dokumen yang ada kekurangan yaitu untuk tercatat belum dibukukan. Kemudian dari visual inspection ini cover plate dari deck kedua ini sebelah utara sudah terdapat lubang atau sudah mengalami propos ya covernya. Kemudian release and jack ini untuk jack cage ini terhalang karena ada penambahan pagar atau penambahan railing. Ini pemasangannya memang tidak dipertimbangkan dengan handle release jack, jadi terhalang. Kemudian konkret dari dinding sumuran itu beberapa titik terdapat kropos itu memang masih dalam progres evaluasi di lab ya. Jadi memang sudah diambil sampel dan masih progres evaluasi. Kemudian untuk function test itu komplit ya, masih dalam test. Kemudian load test kemudian masih komplit. Kemudian untuk emergency gravity landing itu comply, terus diffractive test comply. Ini
Ini untuk foto-foto yang temuan tadi, ini untuk yang mengalami ada kesuburan. Ini step dari pemeriksaan, jadi penanganan penanganan apa namanya kontrak dari mulai ya, itu report itu sendiri. Jadi memang untuk yang peraturan sekarang adalah dari pihak perusahaan inspeksi tidak melakukan koordinasi dengan Minerba. Jadi memang murni dari pemilik barang. Dan kesepakatan waktu inspeksi, kemudian step yang ketiga adalah tahapan inspeksi. Ini estimasi estimasi atau waktu yang sudah eh, waktu pemeriksaan yang sudah dilakukan, yaitu review dokumen 2 hari, visual inspection 2 hari, function test 1 hari, kemudian load test 4 hari, kemudian emergency preventive 1 hari, dan test 1 hari. Ini kemudian proses pelaporan dan laporan closing laporan ketidaksesuaian. Kemudian setelah selesai semua, kemudian final kemudian akan dibawa oleh PT Freeport Indonesia ataupun disubmit ke Minerba. Dari pihak DKI hanya mendampingi untuk melakukan presentasi atau mendampingi dari PT Freeport Indonesia. Ini alur apa namanya eh, pekerjaan. Jadi kita hanya sampai ke sertifikat of inspeksi. Nah, itu memang dari sisi regulasi peraturan yang terbaru adalah bahwa regulator atau Minerba memang tidak mengeluarkan namanya SKPP atau sertifikat kelayakan dari Minerba. Jadi memang murni betul-betul PT Freeport Indonesia atau pemilik barang dalam hal ini adalah KTT. Jadi KTT adalah kepala teknik yang ada di Freeport. Jadi KTT dan eh, yang sudah dilakukan oleh KTT dalam hal ini. Dan ini ada animasi ya, animasi dari saya dapat dari dari, dari tim yang ke sana. Jadi Stuntek ini memang Stuntek adalah istilahnya main kontraktornya
dari pembuatan subsinking itu. Block Cave service shaft. Highlighted is the GBC service shaft location in relation to the Grasberg open pit. Surface operations include the open pit surface facilities as well as the mill complex, located at a slightly lower elevation. This underground facility, also known as a wind shaft, contains 6 distinct levels that adjoin a complex network of drifts to support the underground block cave, one of the largest The 2875 hoist level is designed to 3 hoist ropes. 2 compensating shifts support the main cage, and 1 fixed shift supports the counterweight. The compensating shifts are hydraulically operated to balance weight differences of the main conveyance and are equipped with several safety features to ensure and air is supplied by a 100 horsepower fan and is filtered to provide a cleaner operating environment. Collar area is equipped with several electronic safety devices traveling past their safety. The electronic device roll limit and upper hoist control slowdown check. Should the electronic devices fail, the head jack catch devices required to operate the underground concrete batch plant is routed through the 2850 batch plant on rail-bound equipment.
2838 AB terminal level with a double-deck personnel routing system to load and unload both levels of the cage. The cage is capable of transporting as many as 300 people using both the upper and lower decks. The personnel routing structure is all material required to operate the underground concrete batch plant is routed through the 2850 batch plant level on rail-bound equipment. Railcar safety stop gates are designed to prevent locomotives transporting up to 3 fully loaded cars at full speed from entering the service shaft. This level also houses 4 15 kV power lines, communication support lines, and an electrical station for the underground facilities. The 2830 extraction level is the busiest personnel level in the service shaft and is the only level the AB terminal level with a double deck of the cage. The cage structure is designed as a queuing area for maximum shaft efficiency and personnel traffic control while entering and exiting the cage. All levels have a pressure-reducing valve station and the same safety and utility systems as the batch plant's level. For the assembly, installation, and maintenance of the cage and counterweight. The cage was designed and built by Schmidt and is capable of transporting a fully loaded freight car up to a maximum of 38 metric tons and is equipped with an inspection deck to assist in various tasks such as shaft inspections. Built-in safety and communication devices on the cage interface with the hoist PLC through an electrical trailing cable. The installation and removal of the counterweight can only be performed at the haulage level. An oversized roll-up door in the station still was incorporated to perform this task. Personnel routing is limited to an upper deck loading area. The lower level is accessible by authorized personnel only. The shaft station still is designed with a structural bridge that spans the width of the shaft for the safe installation of the cage. The bridge is operated pneumatically with cylinders and a double drum winch. Once the bridge is lowered, the cage may be rolled out of the shaft on a dolly car. This must be done for the removal or installation of hoist ropes and inspection and maintenance of the cage. This level also houses cage changeout cranes for assembly and maintenance of the spare cage. Just above every station, there is a shaft water ring to reroute groundwater inflow. 225 meters below the haulage level is the 2535 AB terminal level, where all personnel, equipment, and materials enter and exit the service shaft. Due to the high volume of traffic, this level features the largest personnel routing structure. Mining personnel are transported via bus or man carrier at scheduled intervals for cage transport to the various levels. Turnstiles electronically monitor the flow of personnel into the queuing areas to prevent overcrowding. This efficient arrangement allows for the transport of nearly 3,000 mine-related personnel per day. Equipment and materials are also staged on this level for distribution throughout the service shaft. The shaft bottom is the level where safety inspections of the counterweight are conducted. This area houses electronic and mechanical devices to protect the conveyances, similar to those in the subcollar area at the top of the service shaft. Also located at the shaft bottom is the water sump, which processes in-shaft groundwater flow and then pumps it to an AB level main sump.
This remarkable facility is the first conveyance mining system of its type in Indonesia. Tidak terlihat ini displaynya. Ya. Di dalam batu ini, Pak. Ini bisa masuk, Pak, itu lokomotif itu masuk ke dalam karnya itu. Sangkatnya bisa, ya, ya, bisa masuk lokomotif. Seruangan ini ya, di 8,5 meter itu. Namanya kedalaman 300 lebih.
Masuk ya, ya Bapak-Bapak, itu tadi sekilas mengenai animasi dari South Sinking itu sendiri. Jadi itu letaknya di dalam gunung ya. Jadi, kita bisa membayangkan gimana caranya bikin itu ya dulu. Terus mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan Bapak-Bapak silahkan. Bapak-Bapak, kalau mungkin ada pertanyaan yang di rumah atau di tempat lain yang menggunakan Zoom, Mas Diro, Avani Mas mau tanya Mas. Oke, Mas Avani. Mas, untuk acceptance kriteria nih Mas, untuk pemeriksaan crane itu pakainya apa ya? Maksudnya untuk acceptance kriterianya kalau overhead crane atau pedestal, kalau semisal new seperti apa, kalau re seperti apa? Karena di beberapa klien kadang ditanyain gitu, Mas ini acceptance-nya gimana kalau meriksa, meskipun waktu itu kita nggak meriksa itu, cuman ketika ngobrol kadang ada pertanyaan itu biar jawabnya nggak keliru gitu. Ya, Mas Avani, ini mengenai crane ya, Mas Avani ya? Iya. Ya, yang ditanyakan itu crane jenis apa, Mas Avani? Ya, ini Mas, untuk semua gini, mungkin bisa masing-masing crane di iniin aja Mas, karena acceptance-nya aja, acceptance-nya apa, ngajunya di mana. Jadi kalau misal ditanya sama klien pas kita lagi di lapangan gitu, kita bisa jawab meskipun kita hanya sebatas luarnya aja. Ya, Kayak misal jadi kalau kan ini Mas Avani ini kan untuk sesi yang untuk subsinking ya, pemeriksaan mesin derek sumuran tadi. Kalau memang nanti apa namanya kan jenis-jenis crane kan banyak ya Mas Avani ya. Kalau memang nanti Mas Avani butuh umpamanya standar apa yang digunakan untuk crane, itu nanti bisa saya bantu gitu. Nanti apa aja yang misalnya untuk ya pedestal crane, untuk RPI spek 2C atau 2B, kemudian untuk mobile crane untuk ASME B35 itu nanti ada masing-masing Mas Afani. Jadi nanti mungkin kalau memang Mas Afani butuh, nanti saya bikinkan apa namanya tabel acceptance-nya aja Mas Diro. Singkatnya lah gitu ya. Oke. Ya. Makasih Mas Diro. Ya, Mas Afani. Untuk yang lain mungkin Bapak-Bapak ada yang perlu ditanyakan atau memang sudah cukup? Mudah-mudahan yang dinas atau WFH dalam keadaan sehat semua ya Pak ya. Apa mungkin sudah cukup Bapak-Bapak atau Ibu? Kalau sudah cukup mungkin nanti ada sesi lanjutan ya mengenai dari Crosby. Iya. Mas aku kan Ustaz, minta harga berapa? Hal yang sebelumnya equipment banyak tak kasih 10. Ya. Oke. Ada harganya terlalu. Ini Mas Afani. Halo Mas. Iya, halo. Mas Afani ini sorry. Ada dari Mas Busrol ya Mas Afani mengenai standar-standar dari pemeriksaan crane. Ini memang yang lumayan banyak ya. Gini Mas Udiro, Mas Busrol, sebenarnya kan nggak semua inspektor kan megang license ini ya. Nah, betul. Maksud saya tuh gini sih Mas, kan beberapa inspektor kan kadang di lapangan, misal saya meriksa pompa nih,
Tapi tahu-tahu ada pertanyaan, Mas, kalau crane itu gimana ya, bla 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 gitu ya. Nah, kalau semisal dikasih standar kayak gini kan kita harus mencari ini, Mas. Maksudnya kita harus buka standarnya, gitu, baca paragraf berapa gitu ya. Nah, dari Mas Sudiron yang expert di crane, apakah misal kayak punya tabel, semacam tabel acceptance kriteria nih, kalau misal pedestal crane ngacunya ke standar ini, acceptance-nya seperti ini. Kalau kalau overhead crane dengan motor sekian HP, acceptance-nya seperti ini. Apakah bisa seperti itu? Ada yang seperti itu, Mas ya? Nggak ada lah, Van. Kalau yang Ya mungkin Pak Agus kali kan, ya kan bisa dikumpulin nih dari semua inspektor, misal saya yang pegang listrik nih untuk genset sekian HP, menggunakan IEC berapa, ISO berapa untuk vibrasinya, minimal berapa vibrasinya gitu kan Pak. Misal ini hanya nanya nih, apakah ada gitu. Oke, berarti yang dimaksud Alfani semacam buku saku inspektor gitu ya. Iya. Di situ ada keterangan kalau crane itu secara garis besarnya itu ini, rotating secara garis besarnya ini. Iya, kan terus, kebetulan ini kan kebetulan kan garis besarnya ini gitu ya. Iya, kan kebetulan yang sekarang presentasi kan Mas Sudiron yang expert di bidang crane sebagai inspektor crane. Maksud saya, apakah ada yang seperti itu? Kalau nggak ada ya mungkin saya akan pribadi nanya gitu. Misal nanti saya bakal buatin sendiri diskusi sama Mas Sudiro gitu, Pak. Kayaknya cocok itu Van, kamu yang bikin ya untuk rotating, mungkin Mas Sudiron nanti bikin untuk yang crane. Gitu. Ya, maksudnya kalau misal dibikin seperti itu kayaknya lebih bagus sih, Pak. Jadi inspektor juga punya pegangan, kadang kan pertanyaannya aneh-aneh nih, dianggapnya tahu semua kan inspektor itu. Boleh. Mungkin nanti Mas Busrol tolong dibuatkan atau disiapkan kita membuat buku saku untuk inspektor. Jadi di situ semacam guideline garis besar aja bahwa misalkan kalau crane itu standarnya yang digunakan apa saja, terus checklist pemeriksaannya itu seperti apa, acceptance kriterianya seperti apa. Mungkin di tiap spesifikasi, setiap spesialisasi itu dibikinkan sekitar 2-3 lembar, gitu aja sih. Mungkin gitu Mas, mungkin bisa diakomodir itu. Tapi Avani kasih tugas yang paling berat. Oh gitu Pak? Loh iya kan samanya mengusulkan. Astagfirullah, kok jadi kena batunya ya saya? Itu Mas Busrol. Ya ini kalau memang nanti dibikinkan bagus, kalau memang nanti dibikinkan buku seperti itu, tetap kita harus update setiap saat, waktu-waktu ada update standar atau pembaruan dari standar, kita juga harus mengikuti itu penting karena standar itu kan dari waktu ke waktu kadang ada perbedaan gitu. Jadi jangan sampai standar yang lama atau guidance atau yang sudah jadi buku saku yang dengan acuan standar yang lama itu masih dipakai, padahal standar yang terbaru sudah keluar gitu ya. Sudah enggak mensyaratkan misalnya begitu. Ya, jadi memang kalau memang mau dibikin seperti itu ya nanti tetap kita harus memonitor terus mengenai update standar itu. Ya betul Mas Busrol. Kalau itu memang harus diupdate terus. Tapi dengan adanya itu minimal bagi teman-teman yang di luar disiplin ilmunya itu kalau ada itu kan bisa sedikit membaca dan sedikit sharing ke klien. Misalkan nih kebutuhan klien itu apa, terus yang bisa di-sharing sama teman-teman ini apa. Ya Pak, mungkin itu aja Pak pertanyaan saya Pak. Oke Mas, selama ini sih belum ada ya. Ya. Kita mengacu ke prosedur aja sih. Rata-rata sih kalau misal kita gini sih Pak, rata-rata kalau kita nanya biasanya tuh ya memang kita harus belajar ya, misal untuk vessel ngacunya kemana ya gitu. Coba bukaan ASME ini paragraf segini gitu. Nah kalau yang bukan disiplinnya kan kadang masih bingung Pak ya untuk membaca standar itu karena bukan disiplinnya. Tapi kalau semisal udah langsung ngacunya ke ASME segini, paragraf ini, acceptance-nya seperti ini. Nah itu kan mungkin lebih gampang untuk yang bukan disiplin ilmunya di situ. Gitu sih Pak. Oke, noted. Oke Mas Avani, mungkin ada lagi Mas? Cukup Mas Sudiro, terima kasih banyak Mas. Terima kasih ya Mas atas masukannya. Mungkin ada lagi Bapak-Bapak yang mungkin join lewat Zoom atau mungkin yang ada di ruangan ini.
Memang presentasinya tadi udah selesai ya, Mas? Aku Sudah membantu. bagus. Tadi Ini kan ada kurang. sesi kedua bagus. Iya, iya, iya. Ada Oke, oke. sesi kedua yang dari pihak Rospi ini. Oke. Ya. Ya. Mungkin Halo, Mas dari Dir. saya cukup Halo, sekian. Mas Dira. Nanti mungkin saya balikan lagi Mas ke Dira Mas masih ada Dikral atau pertanyaan Pak tuh dari Yuki Mas untuk Joksus. disambung ke. Oh Masih iya, ada pertanyaan dari untuk Mas Joko. Joksus. Ya. Halo. Ini walaupun di lapangan masih tetap bisa bertanya. Terima kasih sekali. Udah pulang nih Ya. saya. Gimana Pak Joksus? Halo, Mas Dir. Iya. Oh, udah pulang. Kira masih di Bandung. Ini mau nanya, ini penasaran saya. Mengenai apa namanya? Itu subsyncing itu kan pakai wire untuk naik turunnya kan, voice-nya. Iya, betul pakai wire. Ya. Iya. Itu safety faktornya berapa ya? Kalau di crane kan 5 kali kan. Kalau Safety di factor yang subsyncing berapa? ya. Iya, voice-nya. Kemarin yang tadi saya sudah jelaskan Mas Joksus. Iya. Jadi sesuai apa namanya dari peraturan Kepmen itu 555 itu minimal 5 kali safety factor. Itu code atau peraturan dari kita. Kemudian kalau dari sisi spesifikasinya, jadi sesuai aktual yang ada di lapangan itu kami perhitungkan dari braking strength itu kami bagi dari beban nanti. Kami bagi dari beban maksimalnya itu masih dapat sekitar 6,7. Jadi masih di atasnya dari peraturan di kita gitu. Terus apa namanya? Itu buat pengangkatan ini ya, personil ya? Ada pengangkatan buat Ya, personil kan? personil. Personil sama barang ya? Iya. Kalau menurut aturan internasional berapa ya? Iya. Berarti kan kalau untuk pengangkatan personil itu kalau nggak salah sekitar 10 kali ya? Halo, Jok. Ya, untuk pengangkatan personil kan kalau nggak salah 10 kali itu ya, safety faktornya. Safety faktor. Jadi kemarin itu memang pakai Halo, Jok. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Sinyalnya lemot kayak saya. Ya, jadi safety factor itu memang kalau 10 kali itu ya, jadi awalnya memang dulu waktu kita inspeksi pertama itu kan memang dari sisi SDM dari Pak Monang itu memang minta safety factor itu 10 kali. Jadi ya kita memang menggunakan standar atau code yang ada gitu. Oh ya. Coba mungkin kalau 10 kali bisa standar yang apa ya Mas Joko ya. Kalau di situ terstate 10 kali dari apa namanya 10 kali safety factor 10 kali dari wire-nya. Di standar itu apa namanya untuk personel transfer itu loh, personel lifting. Nah, itu kalau nggak salah itu dari roller itu kan memang itu untuk offshore lifting untuk personel ya. Iya. Itu pun apa namanya? Jadi sekarang itu memang code atau standar gitu. Kalau roller kan hanya kayak handbook gitu. Halo? Baik Mas Dir, saya cuma mau compare aja apakah peraturannya sama di apa namanya di offshore atau di Minerva itu berarti ada perbedaan ya untuk masalah untuk personel seperti itu. Ya memang jadi ngambil standarnya Mas Joksus itu untuk MSHA. MSHA itu untuk personil lifting untuk siap. Itu dia di MSHA
setelah diperhitungkan itu malah memang yang untuk hoist-nya kan untuk personal living itu kan maksimal itu 24 ton. Jadi setelah diperhitungkan dengan percepatan sesuai dengan standar MSCA itu dapat malah 8 poin sekian gitu safety faktornya. Jadi masih memang di atas standar gitu. Oke, siap Mas Diro, terima kasih informasinya Ya. sebagai referensi saya. Ya, sama-sama Mas Yesus. Ya. Mungkin Bapak-Bapak ada yang lain yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke host ya, Pak Yudi atau Pak Bro. Silakan Pak Yudi. Baik, selamat sekalian. Tadi sudah disampaikan